Kita masuk bab baru lagi. Babu tahrimil julusi ala qabrin. Babu tahrimil julusi ala qabrin minal maqabir, teman. Bab ini judulnya Imam Nawawi. Bab tahrimil julusi ala qabrin, bab keharaman duduk di atas kubur. Dari judulnya Imam Nawawi mengatakan haram, sudah jelas. Cuman ini ternyata pendapat Imam Nawawi di dalam kitab ini sekaligus yang ada di dalam syarah Muslim. Imam Nawawi punya syarah mensyarih kitab Muslim dan juga seperti ini pendapat beliau. Cuman dalam diskusi panjang yang lainnya, dalam kitab-kitab yang lainnya yang juga setelah itu adalah para ulama-ulama madhab Syafi'i, bahkan beliau sendiri dalam kitab Majmu'nya mengatakan jumhur kalau Imam Rafi'i adalah jelas makruh karahatul tanzih. Imam Syafi'i, Imam Nawawi datang setelahnya. Tapi Imam Nawawi ternyata punya dua pendapat. Di dalam kitab syarah Muslimnya adalah mengatakan itu adalah haram. Akan tetapi setelah diskusi panjang, melihat udah orang alim besar, kemudian beliau menjelaskan, menuturkan dalam kitab Majmu'nya bahwasanya jumhur Syafi'i, Imam Syafi'i dan jumhur ashab memaksudkan kemakruhan di sini adalah karahatul tanzih. Jadi dalam hal ini kita beri penjelasan dua hukum. Yang pertama mengatakan adalah haram, yang kedua adalah makruh dan itu yang dikukuhkan. Bahkan di dalam pembahasan sebelumnya isyarat juga tentang kemakruhannya. Nah, duduk di atas kubur, hadisnya adalah Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ayajlisa ahadukum ala jamratin. Seandainya suruh duduk seseorang di atas bara, wa tuhriq thiyabahu, kemudian sampai apinya itu membakar perut bajunya, wa takhlusu ilal jildi, sampai tembus ke kulitnya, khairun lahu, maka lebih bagus baginya min ayyajlisa ala qabrin, daripada duduk di atas kubur. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Lagi-lagi dalam hal ini ada perbedaan di antara para ulama. Sengaja kami hadirkan begini, ini apa perbedaan ulama. Jangan kaku-kaku, jangan memandang becek kepada orang. Wawasan itu penting. Kalau selagi ulama berbeda ya sudahlah, ya jangan keras-keras kalau negur orang duduk di atas kubur. Yang lembut, ya ukhi, ya akhi, ini kuburan, ya ukhti, ini kuburan, ya saudaraku ini. Gak usah pakai teriak-teriak, gak usah pakai caci maki, olok dan sebagainya. Nah itu kapan? Di saat ini semuanya, baik yang mengatakan itu haram atau mengatakan makruh, itu adalah di saat kubur itu adalah masih diduga di dalamnya ada mayatnya. Kalau sudah ada dugaan bahwasanya sudah hancur, nggak ada lagi, sudah bercampur dengan bumi, sudah nggak ada bentuknya, maka kemakruhan dan keharaman sudah tidak ada. Seperti yang disebutkan pada pertemuan yang lalu, kalau sudah kubur yang sudah tidak ada meninggalkan apapun, bisa saja diisi dengan kuburan yang lain lagi. Bahkan sebagian madhab mengatakan boleh dijadikan bangunan apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan syarat orang yang mewakafkannya. Kalau syarat yang mewakafkannya hanya untuk kuburan, bisa digunakan untuk kuburan lagi. Tapi kalau syaratnya adalah bebas, maka boleh dijadikan bangunan di atasnya. Nah, seperti itu. Ini masalah yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Di sini dikhususkan tentang duduk di atas kubur. Duduk di atas kubur, maka ini hukumnya adalah makruh menurut jumhur, kebanyakan dalam madhab kita yang dikukuhkan. Kemudian sebagian termasuk disebutkan di sini oleh Imam Nawawi dalam judulnya adalah tahrim. Makanya memang kalau kita membaca bukunya Imam Nawawi hanya diisi aja langsung babu tahrimi, langsung hukum haram. Ternyata di situ ada diskusi. Dalam pembahasan kitab lain Imam Nawawi membuat diskusi yang kesimpulannya adalah Imam Syafi'i sendiri dan ashab, jumhurul ashab Syafi'i adalah murid-murid Syafi'i, pengikut-pengikut Syafi'i yang mengabadikan ilmu Imam Syafi'i, mengatakan bahasanya itu makruh karahatul tanzih. Baik, selesai. Ini adalah masalah duduk.
Dan juga duduk sama dengan masalah nginjak. Sudah disebutkan juga pada pertemuan yang lalu, kalau nginjak kubur hukumnya makruh. Dalam syarah Muslim mengatakan haram, sama hukumnya. Yang lain dikatakan makruh. Kecuali kemarin disebutkan apa? Dalam keadaan kita itu nggak bisa menghindari daripada menginjak kubur karena kita menjalankan misalnya fardu kifayah. Kubur terlalu rapat, padat. Sehingga di saat kita ingin mengkubur mayat yang baru, maka mau tidak mau kita harus menginjak bagian kubur orang yang masih orang lama. Maka nggak makruh lagi seperti itu. Karena kita punya hajat. Karena nggak mungkin digali kecuali kita harus menginjak kubur orang yang lama. Baik, ini adalah masalah apa? Masalah duduk di atas kubur. Kemudian juga berdiri menginjak kubur. Ada nanti hadis selanjutnya kalau tidak salah ada hubungannya dengan itu juga. Kita lanjutkan saja.